Warahmatullahi wabarakatuh. Kesel kenapa? Kagak dijawab, wajib jawab lagi makan. Mantap. Diulang Bapak ya? Jawab Pak, jawab. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya, mantap. Hilang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ثم أيضا كل نفس ذائقة الموت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratul Mukarramun, para alim wal ulama yang saya hormati, para asatidah, wabil khusus kepada orang tua kami, guru kami, al-mukarram wal muhtaram, Bapak Ustadz Haji Ahmad Suwandi. Muhammad, sama aja Pak. Mudah-mudahan kita doakan mata Allah bitulil hayati. Emang tahu artinya Pak? Amin. Amin. Itu artinya mata Allah bituli hayati, semoga dipanjangkan umurnya. Baru amin. Kalau lagi doa Allahumma ada benar masuk neraka, amin. Asatid yang lainnya, Ustadz Supendi, Ustadz Suhada, Ustadz Haji Santoso, para bapak haji, ibu-ibu haji yang saya hormati, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua RW 25A, disebutin Pak, nggak lupa. Beserta jajarannya yang terhormat Ketua RT 01, 04, 02, 03 kalau ada. Mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, dibanyakin duitnya. Kita semua nih dipanjangkan umurnya, dibanyakin duitnya. Sehat badannya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Amin ya rabbal alamin. Ya Pak. Ini saya sengaja Pak, saya berdiri supaya nggak ngantuk. Ya, ini hari saya cuma tidur 2 jam. Ya, tuh Bapak itu kemarin sih. Kita pulang sampai larut malam, kemudian begadang lagi sampai pagi. Ya.
Hadirin bapak-bapak, hadirat ibu-ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah takziah daripada almarhumah Ibu Amah binti Ibu ya Alma, iya belum ngopi nih Pak, jahat tuh tuan rumah, kita baru sampai udah kayak cupang tuh air putih doang. Almarhumah Ibu Maah binti Bapak Wahid, mudah-mudahan beliau dalam kuburnya mendapatkan roboh min riyadil jannah, termasuk keluarga kita, orang tua kita, nenek kakek kita, uyut kita semua, mudah-mudahan keluarga kita juga ditempatkan oleh Allah di tempat roboh min riyadil jannah, aman daripada tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan atau kita ucapkan atas karunia nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini tuh. Pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa. Nikmat gak Pak? Nikmat. Tuh tukang sudu kopi udah nyiapin. Di depan udah ada kopi, di depan udah ada semangka, ada kue. Luar biasa. Nikmat gak? Nikmat. Perlu kita syukurin. Makanya rugi kalau orang nggak ngikut tahlilan. Rugi. Orang yang suka ikut tahlilan suatu saat dia akan ditahlilin. Mau tahlilan sekarang apa entar? Entar deh. Kira ditanya, kira sekarang entar. Ya. Kenapa Pak? Karena orang yang tahlilan bukan hanya mendoakan daripada sahibul musibah. Mayit yang didoakan bukan hanya mayit yang sahibul musibah daripada almarhum Ibu Maah binti Bapak Wahid, juga keluarga kita, orang tua kita, nenek kakek kita, uyut kita yang sudah meninggal ikut didoakan pada malam hari ini. Enak ada? Enak, kagak ngeluarin modal, tapi kita bisa mendoakan orang tua kita, keluarga kita. Ada pertanyaan Pak? Tad, orang tua saya masih ada. Tad, kakek nenek saya masih ada. Berarti kalau kita ikut tahlilan nyumpain nenek kakek kita, orang tua kita mati dong Tad? Bukan. Itu artinya dijadikan tabungan. Tabungan. Nanti ketika orang tua kita meninggal, kakek nenek kita meninggal, keluarga kita meninggal, ketika dimasuk ke dalam kubur, kaget tuh. Kaget. Tahu kaget Pak? Cemonot. Kaget tuh. Ya Allah, ini pahala apa? Perasaan saya nggak pernah melakukan kebaikan yang seperti ini yang kau berikan. Wahai Fulan, ini adalah tabungan doa anak-anakmu. Ini adalah doa daripada tetanggamu, saudaramu, cucumu, cicitmu. Ketika engkau masih hidup, tuh anakmu, cucumu, keluargamu suka ikut tahlilan. Perasaan mah kalau di rumah nggak pernah doain tuh orang tua. Coba kalau ini malam kita nggak datang kemari, emang doain? Agak urusan boro-boro. Ya, yang ribut mah ributnya ahli waris dah. Waris yang diributin. Ya. Nonton TV. Ya. Nah, hadirin jamaah sekalian, makanya kita nikmat Allah tiada tara. Segitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga apa? Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat yang Allah berikan, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nikmat mata, nikmat tangan, bisa makan pakai tangan. Coba kita lihat orang yang nggak punya tangan, makan langsung pakai mulut. Mulut masih sehat, bagaimana kalau mulut tertutup?
pakai selang, makan pakai selang, balik lagi ke bayi dalam kandungan. Betul kan? Bayi dalam kandungan makannya pakai apa? Ari-ari. Ya, pakai ari. Itu gambaran Pak sebenarnya. Makanya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هلول الحادث العممي يا ربي بالمصطفى للقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رسول الله جاءك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى للمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ibu hadirin jamaah sekalian, kalimat takziah yang dirahmati disayangi Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang takziah, berbicara tentang kematian. Sekarang temanya mati. Siap mati? Wah, alhamdulillah. Wah, luar biasa, Pak. PRW warganya luar biasa. Siap mati. Banyak amal. Kenapa? Mau nggak mau, suka nggak suka, setiap diri kita ini pasti mati. Tadi dibacakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa, setiap manusia, setiap yang bernyawa pasti mati. Pertanyaannya, apakah habis kita di dunia kemudian kita tidak mempertanggungjawabkan apa yang kita laksanakan di dunia? Ayo. Surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut dikunci, tangan berbicara, kaki jadi saksi apa yang kita telah lakukan selama di dunia. Makanya orang yang suka ikut tahlil, orang yang suka ikut takziah atas kematian tetangganya, saudaranya, familinya, maka hatinya akan menjadi lemah. Kenapa? Kafa bil mauti mauizah. Cukuplah kematian itu adalah sebagai nasihat. Ketika kita melihat orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, matanya masih ada tapi fungsinya tidak ada. Hidungnya masih lengkap tapi tidak berfungsi. Tangan kakinya masih ada tapi tidak bisa bergerak. Betul? Telinganya masih ada tapi tidak bisa mendengar. Ruhnya mungkin bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat orang yang sudah meninggal. Repot Pak kalau orang ketika dimandiin kemudian teriak. Makanya orang yang mandiin itu pelan-pelan. Ada tata caranya. Ngurutnya juga dari kanan, kemudian tengah, kemudian kiri. Biar kotorannya kuat. Pijitnya pelan-pelan. Punya perasaan. Kenapa? Karena ketika orang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israel,
Dalam satu keterangan kitab itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Ayo. Ngeri nggak? Ngeri. Bahkan dalam keterangan kitab yang lain seperti ditusuk atau seperti dicabik-cabik pedang dengan 700 kali cabikan. Kemudian disiram dengan air cuka. Ngeri. Luar biasa. Sampai-sampai kata Rasulullah, ini Rasulullah Pak, kekasih Allah. Rasulullah katakan, ya Allah, begini sakitkah engkau cabut nyawaku? Lalu bagaimana dengan umatku, kita semua? Ya Allah, kalau aku mohonkan, kalau aku boleh mohon kepadamu, limpahkan rasa sakit ini kepada diriku dan jangan engkau limpahkan kepada umatku. Shallu ala Nabi. Begitu sayangnya Rasulullah. Dan ini salah satu doa dalam satu keterangan kitab yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya biar kita merasakan betapa sakitnya apa yang dikatakan di dalam Al-Quran seperti itu. Makanya apa? Kita orang yang suka mengingat mati, hatinya akan lembut. Salah satu ciri orang yang hatinya lembut adalah sering beristighfar. Tahu Pak kalimat istighfar? Astagfirullahaladzim. Banyakin istighfar. Orang yang beristighfar itu tandanya hatinya lembut. Tidak senang apabila melihat kemaksiatan. Sedih kalau melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah. Sedih ketika dia melanggar aturan Allah, ketika Allah panggil dengan panggilan hayyalah sholah dia terlena. Masih banyak ada? Jenis kita kan begitu Pak ya. Hayyalah sholah, baru sholat, baru adzan. Ya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, baru qomat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ini kelar udah. Di antaranya bisa beda. Pak, kalau kita ngaku aja lah kita banyak dosa, apalagi yang ngomong. Makanya andalan kita adalah istighfar. Itu ciri-ciri orang yang lembut. Mohon maaf punten Pak. Mohon maaf Pak. Kalau bisa mah kita jangan sampai ninggalin sholat. As-sholatu imaduddin. As-sholat itu tiang agama. Ya, orang yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agamanya. Rumah nggak ada tiangnya, rubuh nggak? Rubuh. Sholat Pak. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu dalam Al-Qur'an. Salat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa itu keji? Perbuatan yang dilakukan yang mudaratnya untuk dirinya. Minum minuman keras, itu keji itu. Judi. Nah, itu keji itu. Nah, kalau mungkar perbuatan yang merugikan orang lain. Nyopet, nyolong, rampok, nah itu namanya munkar. Itu perbedaannya Pak. Orang yang sholat akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu bagi kita yang masih suka judi, kita yang masih suka apa enggak? Anjing ayam. Yang suka maksiat, sholat. Sholat aja dulu, nanti biarkan sholat yang merubah diri kita. Sholat Pak. Jangan sampai kita lupa berangkat pagi, matahari belum terbit kita sudah cari kerja. Ya, mohon maaf punten. Para pekerja yang di lapangan, ya banyak kan pekerja lapangan. Jangan.
Banyak. Sholat subuh ditinggal. Berangkat jam 4, sementara subuh setengah 5, dia udah berangkat. Pulang malam jam 9. Capek mah iya, dapatnya masih gitu-gitu juga. Ya. Makanya kalau kita cari akhirat, dunia dapat. Tapi kalau kita cari dunia, akhirat nggak dapat. Contoh ketika kita nanam padi, rumput tumbuh nggak Pak? Tumbuh. Tapi kalau kita nanam rumput, jangan coba-coba. Nunggu padi nggak? Agak. Sampai lindung bebulung juga nggak akan tumbuh. Ya Pak ya? Makanya sholat jangan sampai ditinggal. Banyakin istighfar. Kalau kita makan seperti itu, Pak. Ya, orang yang suka melihat tahlilan nih gunanya, Pak, itu untuk nasihat untuk diri kita. Wahai saudaraku, sekarang hari ini engkau dimandikan, besok aku. Hari ini engkau masuk ke dalam mobil Mercy. Burung batang. Ya, burung batang. Burung batang aja nggak mau nemenin Pak kita dalam kubur, mau nemenin? Agak dibawa balik lagi tuh, pulang lagi. Makanya ketika orang meninggal, yang mengiringinya ada 4. Keluarganya, hartanya, amalnya. Maaf, ada 3. 2 kembali, 1 nemenin. Keluarganya nganterin sambil nangis itu bersikap-sikap. Ya, walaupun secinta-cintanya kepada yang meninggal, tetap aja dia yang nguburin. Injak-injak ke tanahnya. Siapa yang injak-injak? Keluarganya. Lah kalau begitu kita cerminan, Pak. Cerminan untuk kita. Sedekat-dekatnya keluarga dengan kita, secinta-cintanya keluarga dengan kita, ketika kita meninggal, ada yang mau nemenin? Kagak. Maka keluarga kembali. 7 hari mungkin masih ada rasa sedih. 100 hari mungkin masih ada rasa sedih. Ya, setahun mungkin masih ada fotonya. 2 tahun, 3 tahun fotonya dibalikin. Dibalikin gitu, diganti dengan foto yang lain. Sedih nggak Pak kalau begitu? Berarti apa? Tadi dikatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Amal kita masing-masing yang akan nemenin. Keluarga balik lagi, harta balik lagi. Yang nganterin bawa Mercy, bawa Honda, bawa segala macam. Balik. Mercy mau dipendam di situ dalam kubur? Agak dah. Bahkan dalam etika di kubur, kalau umpama ada yang penggali kubur, kemudian ada harta yang tertinggal ikut dalam kubur, gali lagi ke kuburan. Gali. Jam tangan kek, emas kek, atau apa, gali. Itu akan menjadi beban kepada si ahli kubur. Oh. Gitu Pak. Makanya dikatakan awwalu ma yuhasabu bil yaumil qiyamah as-shalah. Baik saluhat sairu amali, baik fasadat sairu amal. Salat adalah yang pertama kali dihisab. Baik salatnya, baik seluruh amalnya. Buruk salatnya, buruk seluruh amalnya. Salat dulu Pak. Tad, ada saya masih maksiat, salat. Sebab kita nggak tahu
Kita dicabutnya nyawa pada saat kita sedang melakukan kebaikan atau pada saat kita melakukan keburukan. Betul nggak? Ada kisah Pak, seorang adik dan kakak. Adik sama kakak. Adiknya nih tukang maksiat. Kerjaannya pokoknya begitu dah. Ya, minum minuman keras, judi, zina. Sementara kakaknya ahli ibadah. Ahli ibadah pokoknya dah. Sholat 5 waktu dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, puasa rajin. Ini berkaitan dengan hidayah. Hati-hati. Makanya bagi kita yang sudah mendapatkan hidayah, pegang kuat-kuat. Ini suatu saat adanya bosan, jenuh. Dia ingin taubat, pengen satu hari merasakan apa yang dikerjakan oleh kakaknya. Pergilah dia suatu malam, pergi ke suatu masjid. Dia pengen taubat, dia pengen sholat, dia pengen mengerjakan suatu kebaikan, dia istighfar, dia zikir, dia sholat malam dan seterusnya. Kakaknya pada saat yang kebersamaan juga sama, bosan. Ah ya Allah, saya bosan nih. Sholat mulu kerjaan saya, zikir mulu. Sekali-kali saya pengen zina, pengen dugem, pengen judi, pengen kayak orang-orang begitu. Katanya. Larilah dia ke klub malam. Adanya ketika dia di masjid dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Sementara kakaknya dicabut nyawanya oleh Allah pada saat dia sedang melakukan kemaksiatan dalam keadaan su'ul khotimah. Oleh karena itu kita jangan pernah sombong. Oleh karena itu kita jangan pernah berbangga hati. Berapa banyak orang yang dalam kehidupan sebelumnya dia penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kedurhakaan, tapi hidayah Allah masuk ke dalam dirinya, taubat dengan taubatan nasuha, kemudian dicabut oleh Allah nyawanya dalam keadaan kebaikan. Berapa banyak juga orang yang awalnya adalah ahli ibadah, ahli istighfar, ahli zikir, tetapi pada akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Seperti dalam kisah Ibnu Barsiso, seorang yang awalnya adalah ahli ibadah, tapi di akhir hidupannya dia zina, dia bunuh, dia membunuh, dia zina, dia mabuk. Makanya ini bapak-bapak jamaah sekalian, kalau yang sudah istiqomah dengan sholatnya, berjamaah di masjid, pegang erat-erat. Yang sudah tidak mau melakukan kemaksiatan, pegang erat-erat. Karena kita nggak tahu matinya kita pada saat di mana. Tetapi kabar gembira, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, orang mati mah sesuai dengan perbuatannya, kebiasaannya di dunia, betul nggak? Betul. Woi bocah, deh, dengerin apa? Termati loh. Jam berapa Pak? Wah, ada jam 9 Bu. Masih kuat nggak? Kuat. Udah habis berapa batang Pak? Enak banget ya. Dengerin sambil ngerokok sambil ngopi, masya Allah. Pikiran ceramahnya ini kausan sampai batuk. Kering dah kata Pak Mijak. Gak apa-apa Pak, saya senang begini. Ya, biasa kalau saya berceramah 4 jam. Saya pulangnya tidurnya 3 jam. Gitu. Hadirin jamaah sekalian, oleh karena itu, ayo kita sama-sama nih pada malam hari ini kita mendoakan Ibu Maah
Suatu saat kita akan didoakan, Pak. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam hari ini hati kita jadi lembut. Keluar dari sini, bilang sama emak bapak kita, bilang sama emaknya bocah, "Malo, gua tobat dah. Gua tobat. Gua mau sholat." Wah, lo kemasukan apa baba lo? Gua tadi dengerin ceramahnya Ustadz Rusman, takut gua mau mati. Nah, alhamdulillah. Berarti keluarganya Ibu Maah membawa kebaikan bagi tetangga, bagi saudara, bermanfaat, dan itu termasuk sedekah yang akan dinikmati oleh almarhumah Ibu Maah. Amin ya robbal alamin. Nenek kita, kakek kita, orang tua kita melihat nih kita nih Pak nih, seneng beliau-beliau tuh di alam barzah sana. Anak gua pada malam hari ini ikut tahlilan, yang hari-hari kemarin nggak pernah bacaan Al-Fatihah buat gua, sekarang ngebacain buat gua. Ya Allah, senang banget. Itu ibarat air Pak, air es yang menyejukkan tuh. Almarhumah di alam barzah. Nggak percaya, mati duluan. Ya, mati duluan mau. Ya. Gitu. Paham nih? Ya, jangan sampai ninggalin sholat tuh Al-Munawwarah, masjid dekat. Iya. Kalau ada yang azan cepet-cepet. Iya. Luar biasa, Pak. Wah, kalau kita istiqomah, Pak, sholat tepat waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan melihat hambanya. Hambaku, engkau telah melaksanakan perintahku dengan tepat waktu. Apa yang kau minta? Ayo minta, akan aku pasti ijabah. Ini mah janji Allah. Paling tidak ketika kita sholat berjamaah, mengerjakan perintah Allah, hati akan menjadi tenang. Karena di dalam sholat itu ada zikir. Kok janji Allah, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman, hati-hati mereka tenang, enggak gelisah, enggak gundah gulana, enggak takut. Dengan apa? Dengan sebab ingat kepada Allah. Salah satunya ingat Allah adalah sholat. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Kerja enak Pak. Kalau memang sudah dipanggil oleh Allah, tinggalin tuh yang ngojek, udah tinggalin aja dulu. Sholat, matiin dulu online-nya. Ya, yang sedang kerja stop dulu. Penuhi panggilan Allah. Karena tidak ada panggilan yang lebih mulia dibanding panggilan Allah. Jangan sampai ketika kita dipanggilnya meninggalkan dunia. Akhirnya dalam kehidupan dunia ini kita dipaksa masuk ke dalam masjid. Yang pertama dan yang terakhir. Udah jadi mayat. Udah mati, dikubur, disolati dalam masjid. Itu kan dipaksa, Pak. Digotong lagi. Nah, sebelum kita digotong, dipaksa masuk ke dalam masjid, kaki masih bisa berjalan, mata masih bisa melihat. Ya, ayo kita sama-sama berusaha, Pak. Tak ketinggalan, gak apa-apa. Sholat di dalam masjid. Mungkin kalau di rumah mama lo dikatain mulu mamanya bocah. Lah tumben bapak lo sholat. Nah, daripada dikatain tumben, lebih baik ke masjid. Juga nanti udah kebiasaan juga, bosen dia emak kita. Emaknya bocah bilang, ya berarti bener bapak lo udah bisa. Gitu ya Pak ya. Hadirin jamaah sekalian, Bapak Ibu paham nih? Ngerti nggak? Ngerti. Ingat, kita hadir pada hari ini, malam hari ini adalah nasihat untuk kita. Doa kita sampai kepada almarhumah, selain kepada almarhumah Ibu Maah, orang tua kita yang sudah mendahului kita, nenek kakek kita yang sudah mendahului kita, sampai
Dan kita dapat pahala, almarhumah yang berjasa di sana juga mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala kita. Enak atau Pak? Oh. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Warga RW 25 berbondong-bondong nih besok subuh nih Pak. Masjid gak muat tuh. Ya. Gara-gara dengerin ceramah saya. Berarti ceramah saya gak sia-sia. Jangan sampai ceramah malam sampai jam 1, jam 2, besok subuhnya cuma satu orang. Yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang doa dia, makmumnya tiker. Jangan sampai begitu Pak ya. Makanya kalau saya mah ceramah gak lama-lama Pak, paling 15-20 menit. Yang penting kita bukti nyata, aplikasi. Ustaz mah bisa ngomong doang. Ya terserah dah. Emang kalau dakwah mah begini Pak. Nabi Nuh aja dakwah 850 tahun. Malah dikatain orang gila. Ya, itu. Gak apa-apa. Yang penting kita sudah mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, nasihat-nasihat yang baik. Mudah-mudahan ini masuk telinga kanan, kemudian nggak keluar kuping kiri, mendem ke otak, resap ke hati. Besok kita amali, berdoa sama Allah, ya Allah, ini saya tobat ya Allah. Diterima Pak? Diterima. Setiap hamba yang bertobat pasti diterima. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, jangan khawatir Pak. Allah itu sifatnya Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Bahkan dalam hadis qudsi yang panjang banget itu Pak, sampai saya baca itu hadisnya luar biasa. Dosa kita sebanyak pasir di pantai, tapi taubat ampunan Allah lebih banyak daripada dosa yang telah kita lakukan. Jangan pernah berputus asa. Kita berdoa dengan baca ukur kitab suratul Fatihah. Wabil khusus kita hadiahkan untuk almarhumah Ibu Ma'ah binti Bapak Wahid. Mudah-mudahan almarhumah, saya manggilnya Empo Pak, Empo Ma'ah ya, saya manggilnya itu. Mudah-mudahan beliau dalam kuburnya diterima amal ibadahnya. Amin. Ditempatkan oleh Allah di tempat taman daripada tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya, anak keturunannya jadikan anak yang soleh-soleha. Amin. Dan kita juga yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan semua cita-cita kita, niat kita, hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah dan kita selalu istiqomah di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين هدى الله وإياكم أجمعين والله موفق إلى أقوم الطريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.